Bagaimana cara menghadapi suami pemalas dan suka marah-marah? Kok bisa ibu nikah sama dia? Itu namanya percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Channel ini menghadirkan potongan ceramah singkat Ustadz Abdul Somad yang penuh hikmah, nasihat Islami, dan inspirasi kehidupan. Wahai para suami-suami dan para calon suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kalian mesti semangat mencari rezeki. Rahimallahu mra'an. Allah merahmati seorang suami, ayqaza zaujahu, yang membangunkan istrinya. Suami lebih dulu bangun malam daripada istrinya. Dibangunkannya istrinya untuk sholat tahajud, untuk bersiap-siap. Bukan istri yang membangunkan suami. Bukan istri yang mengajak suami sholat. Suami yang menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Laki-laki dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Kalian anak laki-laki, jangan kalian ikut bapak nih. Jadi kalau udah begini macam mana Pak Ustadz? Maka ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali yang 6 nih. Syukur-syukur kalau di antara wali itu ada polisi, ada tentara. Suruh orang itu bawa pistol. Nah, baru bangunkan laki yang malas-malas marah-marah tadi. Nah, dudukkan dia. Laki malas pemarah. Apa mau kau? Nah, suruh dia tanya apa. Berubah. Jangan ibu hadapi sendiri. Kalian wahai perempuan, jangan menghadapi suami sendirian. Kalau dia bilang kau jangan mengadu ke keluargamu, ini kita, jangan ada intervensi orang lain. Dia mau melemahkanmu. Kau menjaga anak, mengandung, menyusui, mencari nafkah, menghadapi dia marah-marah lagi, menghadapi dia malas lagi, stres nanti ibu lama-lama. Betul bu? Tengok. Kalian perempuan dimuliakan Allah. Kalian tidak ada kewajiban apa-apa. Yang memasak, yang menyiapkan makanan, yang mencucikan pakaian, itu mestinya suami kalian. Kalau dia kaya, disiapkannya pembantu untuk memasak, disiapkannya pembantu untuk mencuci. Menyusukan anak pun tidak kewajiban kalian. Di zaman Nabi, perempuan itu tidak menyusukan anak. Ada perempuan yang khusus dibayar oleh suami untuk menyusukan anak. Makanya Nabi Muhammad SAW, ibu susunya yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Laki-laki di Indonesia bukan main beruntung luar biasa. Anaknya disusukan istrinya. Ada istrinya tak ada air susu, disusukan kambing. Suami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa sekedar nyanyi-nyanyi. Ini sekarang banyak kalau ngadu ke Ustadz, Ustadz, suami saya marah-marah. Ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah. Nanti abang cepat mati. Tak bisa, mesti ada tindakan hukum. Makanya untuk menyelamatkan perempuan Indonesia dari suami yang semena-mena, selesai akad nikah, seorang istri disuruh membaca sirat ta'liq. Buka handphone, habis waktu dah. Tulis di situ sirat ta'liq. Ini perempuan ini kalau tak diingatkan dia tak tahu ini. Dulu waktu lakinya membaca sirat ta'liq, dia asik berfoto aja. Kik. Buka balik sirat ta'liq itu. Yang dibaca suamimu dulu habis akad nikah. Sirat ta'liq. Udah nampak? Sirat ta'liq nanti print, tempel di pintu kamar dia besar-besar. Nih bunyi sirat ta'liq.
Kalau dia meninggal, saya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Nih, malas cari nafkah, tak ada duit, mengamuk-ngamuk. 3 bulan tak kau kasih dia nafkah, Pak. 3, menyakiti badan jasmani. 4, membiarkan, tidak memperdulikan. Ditinggalkannya kalian 2 tahun. 3 bulan tak dikasihnya nafkah, menyakiti jasmani, membiarkan, maka kalian perempuan pergi ke hakim, maka hakim menjatuhkan talak 1, jatuhlah kepadanya. Ini kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga perempuan dari laki yang malas dan suka mengamuk-ngamuk tadi. Jelas laki-laki malas suka mengamuk? Bagaimana pendapat Ustadz ikut lomba, hadiahnya pakai uang pendaftaran. Kita 10 nih, 10 peserta, daftar 100.000, 100. Berapa terkumpul? Terkumpul 1 juta. Habis itu kami pun dikasih pancing, memancing ikan dalam kolam. Ikannya kenyang semua. Udah kenyang 1 ekor pula tuh. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di kulum-kulumnya aja cacing tuh. Sampai akhirnya tersangkut juga. Yang dapat cuma 1 orang. Akhirnya diumumkan 8 malam. Pemenang juara pancing, Bapak Abdul Somad. Menang saya. Berapa saya dapat untung? 900.000, karena saya bayar pendaftaran 100. Maka itu adalah judi. Duit judi. Jadi kalau mau duit pendaftaran itu untuk operasional, untuk makan, untuk tenda, untuk sewa sound, untuk yang lain-lain. Hadiahnya pakai sponsor. Itu kalau mau keluar dari judi. Saya bukan melarang buat perayaan, silakan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai hadiah karena terjerumus dalam judi. Jelas? Yang lalu-lalu apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang akan datang 17 Agustus menyambut tahun baru, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hadiahnya dari sponsor-sponsor. Banyak nih sponsor-sponsor ini, macam-macam. Dari keripik, dari kerupuk. Umpama ada satu yayasan atau masjid atau anak yatim atau duafa membutuhkan dana, sementara di tempat lain orang tua kita juga membutuhkan uluran tangan. Kemana sebaiknya kita dulukan, Pak Ustadz? Yang pertama, mana yang paling membutuhkan itu dulu. Yang ini lapar, tapi dia masih biasa bilang lapar. Yang ini lapar juga, tapi lapar betul, tak sampai ke ujung. Lap. Ini dulu. Karena ini parah, ini tak sampai 2 jam lagi meninggal. Kalau ini masih bisa bilang pisang Pak, pisang. Kalau ini tak habis angkat sini dulu. Mana yang paling membutuhkan? 2, wal jarizil qurba wal jaril junubi. Yang ini jar tetangga, kurba dan kerabat. Tetangga sekaligus kerabat. Yang ini tetangga saja, tidak kerabat. Yang ini dulu kan, tetangga dengan kerabat. As-sadaqatu 'alal fuqara shadaqah. Was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatun wasilah. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma 1, sedekah. Tapi sedekah kepada kerabat yang miskin nilainya 2, sedekah dan silaturahim. Tapi biasanya orang kalau ada keluarga, ada orang lain, siapa duluan ditolongnya? Keluarga apa orang lain? Orang lain. Kenapa orang lebih mau membantu orang lain? Karena kalau membantu orang lain itu nama harum semerbak. Bapak itu baik. Tapi kalau keluarga dikasih 10.000 lah. Maka ini ada skala prioritas. Tinggal di Pekanbaru, kampung di jauh di mata. Ada kawan yang susah, ada fakir miskin, pakai skala prioritas. Duit berapa? 100.000.
yang ini 30.000, yang ini 50.000, yang ini 20.000. Semuanya dapat insyaallah. Rezeki dari Allah, Allah akan ganti. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau kasih, Allah tahu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Yang kau berikan untuk agama Allah, saudaramu, Allah akan ganti insyaallah. Apa doa Nabi? Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang pelit Pak Ustadz didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit binasakanlah dia ya Allah. Hati-hati. Yang pelit-pelit nanti balik dari sini pertama selop hilang. Habis itu helm hilang. Habis itu lama-lama laki hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana letaknya ilmu? Ada yang membilang di sini. Ada yang bilang di sini. Ikhtilaf mereka. Katanya di sini. Dalil yang mengatakan di sini, afala ta'qilun, afala yatadabbaruna al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memikirkan Quran? Apakah hatinya terkunci? Kalau begitu berpikir itu di sini. Kalau satu lagi enggak, berpikir itu di sini kata dia. Maka dua-duanya betul. Karena berawal darah itu dari sini, menyembur naik ke sini. Dari otak ini baru turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan, dari otak turun ke kaki. Maka kalau bermasalah di otak, masalah yang lain. Apa namanya? Stroke ringan. Orang kalau sudah stroke, kena yang lain. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dari jantung naik ke otak. Otak berpikir, otak memerintahkan mata. Kata otak, tengok itu, ada anak gadis lewat. Kalau otak itu jahat, kalau otak itu baik, jangan. Di mana letak ilmu? Dari sini naik ke sini. Kenapa kita kadang-kadang lupa dan kadang-kadang ingat? Faktor umur. Faktor umur. Saya dulu waktu baru pulang dari Mesir, saya kumpulkan pertanyaan jamaah itu. Waktu pulang dari Maroko kalau pengajian, kumpulkan. Habis tanya, baru saya jawab. 1, 2, 3. Sekarang, nama orang pun payah ingat. Kenapa? Faktor umur. Tak bisa dilawan. Yang kedua, maksiat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi', hafalanku rusak. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guruku, tinggalkan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena ilmu ini cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak diberikan Allah kepada pelaku maksiat. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, tetap juga lupa, itu berarti faktor usia yang tak bisa dilawan. Alhamdulillah, Fatihah masih ingat, itu dah alhamdulillah. Nah, jangan sampai Fatihah pun tak ingat. Nauzubillah. Dengan ilmu yang kita pelajari dari kecil, apa penyebabnya kita lupa Pak Ustadz? Faktor usia, faktor maksiat. Dua itu yang dikatakan para ulama. Apa makanan biar supaya lengket hafalan Pak Ustadz? Banyak-banyak makan tepung sagu. Lengket dia kan? Apa hukum KB bagi ibu-ibu yang tidak ingin punya anak? Karena takut tak bisa membiayai pendidikan di tempat yang baik. Pondok pesantren misalnya. Atau takut tak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah. Yang nantinya malah akan menyeretnya ke neraka. Atau karena suami sifatnya cuek, menjadi penjudi online, narkoba, sehingga istri malas memiliki, menambah, tak mau punya anak. Ini bertanya apa curhat? Sudah cukup membesarkan anak yang ada sehingga dengan KB sampai menopause. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anak dan penyayang. Itu artinya disuruh cari istri yang subur supaya banyak anak. Kalian yang belum nikah, yang udah tak usah senyum-senyum lagi. Yang belum nikah, kalian cari perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Mana boleh dites duluan?
Makanya waktu kenalan tanya, "Dek, emak kau berapa anaknya?" "Emak aku anaknya 12 bang." "Gua banget nih." Gitu. Cari perempuan yang subur. Kenapa? "Inni mukatsirum bikumul umam." Aku, kata Nabi, Nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Saya doakan bapak-bapak punya anak 12 semua. Amin. Kenapa takut kalian? Dulu dikatakan orang Indonesia tak boleh banyak punya anak, cukup 2 saja. Waktu zaman saya sekolah dulu aliyah, saya taman aliyah 96. Waktu itu sedang heboh-hebohnya BKKBN, program cukup 2 anak. Ada duit limper, ingat duit limper, 5 perak, gambarnya ibu, anak 2 sama bapak. Apa katanya? Tak boleh punya anak. Sekarang kita ketakutan sama orang Tiongkok mau datang. Kenapa? Karena mereka penduduknya, India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina sekarang penduduknya lebih 1 miliar. Indonesia tak sampai 300 juta. Sementara tanah kita luas, bumi kita penuh, minyaknya banyak. Kita kekurangan warga negara sekarang. Kalian cepat nikah. Kalau bisa 1, 2, 3, 4. Siap? Kalian mesti punya anak banyak-banyak. Umat Islam mesti kuat sebab kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jelas? Adapun hukum KB terbagi 2. Yang pertama, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB 2 jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi, senapang angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah disteril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali 1, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, "Pak, gimana ibu ini kalau mati?" "Ya nggak apa-apa," kata suaminya. Ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil nanti mati. Mimdate mata ya bawati. Tak boleh. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab. Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Ibu makan pil, ibu disuntik, akhirnya mohon maaf, siklus menstruasi tak teratur. Darahnya tertahan di dalam. Darah kotor itu mesti dibuang tiap bulan. Karena disuntik, karena dimakan, tertahan dia di dalam. Berubah menjadi kanker, menggumpal di dalam. Kanker macam-macam. Akhirnya ibu mati. Gara-gara bapak yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya saja. Memang laki setan. Jelas? Kertas yang terakhir. Perkenalkan Pak Ustadz. Nama saya sensor, tak boleh sebut. Kaitannya dengan perkataan Imam Malik, beliau pernah bertanya kepada seorang pemuda Quraisy, "Ta'allam al-adab
qabla an tata'allamal ilm. Beliau belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 4 tahun. Pertanyaan saya, kenapa belajar adab jauh lebih lama dibandingkan belajar ilmu? Adakah kitab khusus membahas kaitannya dengan adab? Misal kita belajar wudhu, kemudian ada kitab membahas tentang adab. Dan wudhu, kita belajar fikih solat, kemudian ada membahas adab. Kitab adab yang paling hebat di dunia adalah kitab Ihya Ulumuddin, 4 jilid, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Tak ada kitab adab yang lebih hebat lagi daripada itu. Makanya ada 3. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih kita Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau belum bisa bahasa Arab, cari terjemahnya. Kenapa adab lebih tinggi? Karena semua tujuan ibadah adalah adab. Salat, inna salata tanha anil fahsya, adab. Kalau salatmu benar, betul, kau selamat dari fahsya dan mungkar. Mungkar, judi, khamar. Fahsya, perbuatan yang terkait dengan seksual. Puasa, puasa tujuannya adalah adab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah, adab. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafas, jangan jahat seksual. Wala fusuk, jangan jahat secara non seksual. Wala jidal, jangan jahat lidah kasar, cakap, sumpah serapah, caci maki. Semuanya adab, adab, adab. Iman, Islam, puncaknya adalah ihsan. Datang Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tusamura wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi ada puncaknya lagi, ihsan. Apa itu ihsan? Adab. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah seakan-akan kau tengok Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kau tak bisa melihat Allah, rasakanlah bahwa engkau dilihat oleh Allah. Merasa dilihat Allah adalah puncaknya ihsan. Itu adalah adab. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Saya lebih suka orang yang ilmunya biasa-biasa saja, beradab, daripada orang banyak hafal ayat, banyak hafal hadis tapi kurang ajar. Kalau cerita masalah ilmu, yang paling tinggi ilmunya adalah iblis. Iblis lebih tinggi daripada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis itu selevel dengan malaikat. Malaikat pun berguru kepada dia saking tingginya. Tapi ketika disuruh bersujud pada Adam, melawan Allah, kena di pasal adab. Iblis tidak pernah syirik. Mana ada pernah cerita iblis syirik? Siapa yang mau menggoda iblis? Iblis digoda setan. Mana mempan? Anak buah dia semua. Iblis itu kena pasalnya di adab. Melawan perintah Allah, tak mau bersujud kepada Adam. Ditanya Allah, ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Kenanya di adab. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak, lalu dia katakan aku lebih mulia dari dia, berarti dia titisan iblis. Mudah-mudahan kita semuanya berilmu dan beradab insyaallah. Anak-anak kita semuanya baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya insyaallah. Suami-suami yang tadi yang malas-malas, yang marah-marah, insya Allah berubah menjadi suami yang soleh-soleh semua. Suami yang sholatnya di masjid, suami yang soleh. Suami yang sholatnya di rumah, suami solehah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Apa keistimewaan ibadah lain yang perlu kita lakukan sempena menyambut tahun baharu hijrah ini? Wa minal hurumi fasum. Bulan-bulan haram, maka berpuasalah engkau. Jadi bagi sesiapa yang nak berpuasa, ini amat sangat baik sekali.
bulan haram thalathun mutawaliyatun, 3 bulan yang bersanding, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan Zulqa'dah puasa, bulan Zulhijjah puasa, bulan Muharram puasa, bulan Rajab puasa. 4 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Nah, jadi amat sangat baik sekali berpuasa. Banyak sekarang orang berpuasa dengan niat macam-macam. Kita tetap lillahi ta'ala. Adapun diet itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa nawaitu shauma ghadin, tapi sebaiknya bagi puan-puan yang ada hutang, dulu masa anak pertama 90 hari tak berpuasa. Tahun pertama mengandungkan anak 30 hari. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari. Tahun ketiga menyusukan anak 2 tahun 30 hari, 90 hari. Tahun keempat nak mengqadha, adik dia pula datang. Nah, jadi maka dia ganti dengan qadha ini. Sesiapa yang berpuasa di bulan haram, niatnya niat qadha, qadhanya dapat dan sunnahnya dapat. Jadi sesiapa yang berpuasa hari Isnin di bulan Muharram, selepas itu dia niat qadha, dia dapat 3. Qadhanya dapat, puasa Isninnya dapat, puasa Muharramnya pun dapat. Tapi Ustaz Abdul Somad, kadang bila kita puasa ni ada pula jemputan makan. Ya memang begitu, saya selalu begitu. Bila sedang puasa banyak jemputan, kita tak puasa tak ada jemputan. Itu memang sudah ujian dari Allah SWT. Jadi bagaimana bila kita dijemput orang kita sedang puasa? Faman syaa falyasum, siapa yang sedang puasa dia dijemput, bila dia nak batalkan, dia nak buka puasa, sila makan. Faman syaa falyuftir, siapa yang nak teruskan puasa, teruskan puasa. Siapa nak batalkan puasa, silakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka tak ada halangan. Kalau Ustaz Somad macam mana? Saya tengok dulu ikannya apa. Kalau ayam goreng saya terus puasa. Tapi kalau asam pedas saya batalkan puasa. Nah, jadi tentang ini jangan kita sakit hati, tersinggung. Oh, awak ni memang betul lah taat ibadah, tapi jaga juga hati orang lain. Kita sudah paham, sama-sama paham. Yang berpuasa pun sebenarnya dia menghormati kita, yang tak puasa pun sama menghormati, sebab sama-sama perintah dari Nabi Muhammad SAW. Saya tak boleh puasa Ustaz, sebab saya dah tua, sebab saya ada sakit. Maka bila tak sanggup puasa, kita perbanyak sembahyang sunnah. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat wudu. Jaga malam, yang pertama kali sembahyang sunat wudu. Selepas itu solat sunat taubat. Selepas itu solat sunat tahajud. Selepas itu sembahyang sunat hajat. Selepas itu solat sunat witir. Selepas itu kita tunggu azan subuh. Bagi yang sanggup puasa, puasa. Tak sanggup puasa, sembahyang sunat. Saya sembahyang sunat pun tak kuat juga Ustaz, kaki dah sakit. Baca Quran. Baca Quran pun tak sanggup juga, baca Yasin. Yasin pun tak kuat juga, baca Qul Huwallahu 3 kali. Qul Huwallahu pun tak juga, Fatihah. Fatihah pun tak sanggup juga. Last sekali zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Duduk, pejam mata, sembahyang tegak tak kuat, baca Quran mata tak sihat, maka duduk berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Selawat juga zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar juga zikir, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Juga semuanya zikir baik. Jadi udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk surga dari banyak pintu. Ibadah 3 kita buat. Yang sanggup bersedekah, berinfak, bagi anak yatim, fakir miskin, bina masjid, surau, maka ini semuanya baik. Di bulan-bulan haram maka kita lebih baik lagi, kerana ada kelipatan, ada amal-amal yang digandakan Allah Ta'ala yang dilakukan pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini, insya Allah. Bagaimana cara untuk kita selamatkan diri dari fitnah akhir zaman? Ada 3 tempat kita. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, tempat bekerja. Yang ketiga, tempat yang tidak di alam nyata. Tempat tinggal, alam nyata.
Tempat bekerja, alam nyata. Yang tak nyata nih, alam ghaib. Mana itu? Sosial media. Dia tak nyata. Maka 3 alam ni mesti kita kawan-kawan baik. Di tempat tinggal kita, alhamdulillah Ustaz Somad, tempat tinggal kami ni dekat surau, baik. Dekat masjid. Saya kereta-kereta ni mahal Ustaz, tapi saya tak pakai. Saya ada motosikal kecil, nak pakai sembahyang ke masjid. Ni tempat tinggal. Yang kedua, tempat kerja. Alhamdulillah tempat kerja saya pun orang baik. Di office saya, bila ada sembahyang, saya, awak ada sembahyang? Ayo kita sembahyang dulu. Jom kita pergi. Ini alhamdulillah. Yang ketiga adalah tempat kita. Siapa kawan-kawan kita di Facebook, siapa kawan kita di Instagram, siapa yang ada di grup-grup WhatsApp. Maka kalau ini selamat, maka fitnah akhir zaman kita selamat. Kalau kita ada kawan yang menasehati kita, dia tegah kita dari perbuatan yang tak baik, pegang dia sampai mati, jangan lepaskan. Sebab apa? Sebab susah nak dapat kawan lagi macam ini. Kita tak sekarang ni, kalau zaman dulu mesti datang ke masjid dengar tazkirah. Hari ni kita boleh ulang-ulang tazkirah, kita boleh cut video panjang, boleh kita tonton, boleh kita dengar. Maka insya Allah di zaman moden akhir zaman ini, jalan ke surga mudah, tapi jangan lupa ke neraka lebih mudah. Maka kita kena berhati-hati. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Memang pertanyaan di Sulawesi ini menunjukkan orangnya cerdas. Kita ngomong berbakti kepada orang tua, dia balik, orang tua berbakti kepada anak. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk, datang seorang membawa, "Wahai Umar, ini anak durhaka, tolong hukum dia, karena dia anak durhaka." Umar orangnya bijaksana. Dia langsung tanya anak ini, "Kenapa kau durhaka?" Kata anak itu, "Umar, boleh saya bertanya kepadamu?" "Boleh." "Kami sebagai anak ini ada hak tak terhadap orang tua?" Kata Umar, "Kamu punya hak." "Berapa hak kami sebagai anak?" "Ada 3. "Apa haknya?" "Pertama, dikasih nama yang baik." Nama yang baik itu nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Yang kedua, dikasih makanan yang baik, yang halal. Jangan riba, jangan bohong, jangan tipu. Yang ketiga, dikasih ibu yang baik. "Kamu sudah dapat yang 3? Kata dia, "Nama saya tidak baik, Umar." "Siapa nama kamu?" Dikasihnya nama saya Khamfas, artinya kumbang. Yang kedua, ibu saya dipilihkannya seorang perempuan yang akhlaknya kurang baik, dan makanan saya dikasihnya makanan yang tidak baik. Apa kata Umar kepada bapaknya? "Laqad aqadtahu qabla an ya'aqqa alaik." Kamu bapak lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau begitu pertanyaan ini, adakah ayah durhaka kepada anak? Lihatlah adab anak muda di Makassar, mereka tidak mau menjawab. Walaupun ada, mereka hanya diam. Karena mereka menghormati ayah mereka. Berarti berhasil kajian pagi ini. Di tempat saya ada satu desa punya 4 masjid, 12 musola. Tapi yang berisi solat berjamaah hanya beberapa saja. Kalau di musola ini 1 hari kosong 1 waktu tak solat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, Allah turunkan hukuman, mereka sekampung ini diganggu setan. Enggak ada yang diganggu setan Pak Ustaz. Enggak ada yang kerasukan, otaknya otak setan, cakapnya cakap setan, diganggu setan. Maka mesti ada satu muazin yang bagus di kota tengah, Rokan Hulu. Dibangun Pak Haji itu masjid, diangkat satu imam, digaji sekian juta, diberangkatkan umroh, dikasih sawit 2 hektar untuk gaji tetapnya. Ini yang paling bagus. Siapkan rumah dinas. Banyak sekarang ini OKB, orang kaya bingung. Bingung dia duitnya mau kemana. Akhirnya dibuat acara pesta itu ini. Ada yang lebih parah lagi, OKB, orang kaya bongak. Duit banyak tapi tak tahu mau buat apa. Bangun masjid, angkat imam, buatkan kurikulumnya, buatkan sekolah, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga sarjana-sarjana dari fakultas tarbiyah ngajar, fakultas syariah ngajar fikih, fakultas usuluddin
ngajar akidah, ngajar hadis. Karena kalau ditunggu CPNS, alamat kapal akan tenggelam. Nah, jadi mudah-mudahan dari tausiah kita orang tidak hanya terinspirasi untuk sholat puasa, tapi juga untuk buat sekolah. Masalah ngurus izinnya segala macam, datang. Bagaimana cara ngurus izin? Nanti saya suruh ustazah menjelaskan macam mana pengurusan izin dan lain sebagainya. Ustaz mau tanya, apa hukumnya wanita meminang laki-laki? Ada perempuan, dia punya barang dagangan. Setiap kali barang dagangan dibawa laki-laki ini, laku dahsyat. Setiap dibawa, laku hebat. Akhirnya dia penasaran, siapa yang bawa barang ini? Kok laku terus? Saya mau ketemu sama orangnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Ternyata orangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si perempuan ini, saya mau nikah sama dia. Maka dikumpulkanlah pamannya, paman yang ngomong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah mau sama kamu. Kamu mau nggak nikah sama dia? Nabi mau. Ini dalil perempuan kalau melihat laki-laki yang amanah, dia boleh, tapi jangan langsung. Dan laki-laki itu amanah. Kalau laki-lakinya bocor keliling, jangan. Nanti di update-nya status, dia udah nembak aku. Kamu jadi malu. Yang ngomong itu walinya. Bapak wali pun ngomongnya jangan pakai kalimat langsung. Pakailah bahasa-bahasa kiasan, majas. Kebetulan ada anak muda hafal Quran, ganteng, muda. Bapak senang betul kalau dia jadi mantu. Suruh dia datang bertamu ke rumah. Silakan ke rumah ya, ke rumah. Nanti pas datang ke rumah, yang bawa teh manisnya anak bapak. Tawa dia. Dia pun nengok. Nah, baru bapak ngomong, saya senang sekali kalau imam jadi anak saya ini ketemu dengan imam yang soleh, hafal Quran, ganteng. Kata dia, gua banget ini. Nah, kalau memang rezeki, insya Allah jodoh tidak kemana, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan niat bapak tercapai, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada laki-laki yang baik, syarat bapak mencari menantu dua, tidak banyak. Pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Kalau kelihatan ada laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'aluh, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak perempuan kita semua. Kalau mau melihat anak-anak muda yang pantas jadi imam untuk cucu-cucu bapak adalah inilah anak-anak muda yang hadir sholat subuh ini. Ini anak-anak muda, kalian sudah ku endorse, nggak laku juga, aku nggak tanggung jawab lagi. Saya alhamdulillah diterima di Bank Riau Kepri Syariah. Saya minta diyakinkan oleh Ustadz kalau bekerja di bank syariah ini tidak riba dan gajinya itu halal. Seperti yang saya tahu, Dewan Pengawas Syariah BRK ini Ustadz Zulhendri Rais. Saya juga sudah melihat video UAS kalau kerja di bank syariah itu boleh. Saya ingin mewujudkan ekonomi Islam sehingga umat Islam selamat dari riba. Kalau tidak, kita umat Islam bekerja di bank syariah tidak akan terwujud ekonomi Islam. Mohon motivasinya Ustadz, kalau langkah yang saya ambil bekerja di bank syariah ini sudah langkah yang benar. Jadi waktu saya diundang ke BRK, Bank Riau Kepri Syariah, kebetulan waktu itu lama prosesnya, sekarang sudah syariah. Ustadz, kami mau resign, kata mereka. Waktu itu belum berubah. Saya bilang, kalau kalian resign dari sini, siapa yang menggantikan kalian?
Kalian di sini aja dulu sementara ini berubah jadi syariah. Saya tanya-tanya, apa yang belum selesai ini? Masih ada beberapa lagi terhambat di OJK. Kebetulan Pak OJK itu ada situ. Terus dosa kami Pak Ustaz, dosa kalian Pak OJK nih nanggung, kata saya. Tapi hubungan kami tetap baik, bukan sindir mau kelahi. Hubungan saya dengan Pak OJK tetap baik. Alhamdulillah berubah jadi syariah. Jadi banyak beberapa kawan, dia menganggap ini dosa, dia mau keluar dari situ. Ada yang PNS, ada yang TNI Polri. Saya mau keluar dari sini Pak Ustaz. Terus kalau kau keluar dari sini, datang malaikat menggantikan kau? Enggak Pak Ustaz, saya menggantikan lebih setan dari saya lagi Pak Ustaz. Jadi kalau umat Islam keluar dari sini, keluar dari pengacara, keluar dari dokter, keluar dari pengusaha, keluar dari TNI, keluar dari Polri, siapa yang akan duduk di situ? Jadi tetap di situ berjuang sesuai kemampuan. Tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Tak tahu kau mau membuang duit haram nih, mari ku ajarkan. Banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Duit haram itu jangan dibawa pulang ke rumah. Ambil gaji kau saja. Yang kira-kira haram ini, masa kami pergi ke Jakarta seminggu Pak Ustaz, tanda tangannya 7 hari, cuman 2 hari pulang. Kau hitung 2 hari itu berapa? 2 hari itu 2 juta Pak Ustaz. Yang dikasihnya berapa? 7. Yang 5 itu jangan kau ambil. Kemana kami serahkan? Serahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Jangan diambil. Tak tahan saya Pak Ustaz. Itulah jihadnya. Itulah jihadnya. Jadi jihad itu sesuai di bidang kita masing-masing. Tetap di situ bertahan. Tetap ngaji, banyak ibadah, kuatkan hati. Karena kalau keluar, apalagi ini sudah syariah, kalau sudah syariah, kalau sudah syariah tak ada jihadnya lagi. Tinggal serius itu tingkatkan ekonomi syariah dengan produk-produk supaya umat Islam di Riau keluar dari rentenir. Tanam padi, pupuk mahal, mesin irigasi mahal. Dari mana modal? Dari rentenir, lintah darat. Dia kasih pinjam waktu musim menanam. Ini mesin air, ini pupuk, ini plastik supaya tikus tak masuk, ini pupuk semprot pestisida melawan wereng. Nanti pas musim panen padi, dialah yang menentukan harga. Dia tak pernah jumpa tanah liat, dia tak pernah menanam, tapi dia lebih kaya dari petani. Siapa itu? Lintah darat, rentenir. Nah, jadi bank syariah langsung pergi ke Bunga Raya Siak, petani sana. Pergi ke Pelelawan. Ke Pelelawan, kalau ditelusuri Sungai Kampar arah ke Penyalai, itu padi terhampar luas. Saya masuk dulu ke dalam. Datanglah ke sana, tanya siapa yang nanam padi. Saya jumpa pergi ke Solo, padi luas. Saya tanya, ini punya siapa Pak? Jangan-jangan punya perusahaan juga? Enggak Ustaz, ini punya orang awak, masyarakat. Oh, dari mana mereka nanam padi modalnya? Modalnya dari pemerintah Pak Ustaz, pinjaman tanpa bunga. Oh bagus ini, untuk menggunting, memotong rentenir. Gimana cara Bapak mengasihkan bantuan ke petani ini? Sholat subuh di masjid. Jadi wali kota sholat subuh di masjid. Siapa yang rajin ke masjid dapat bantuan. Sejak itu ramai masjid Pak Ustaz. Ternyata kalau punya kekuasaan dipakai, pinjamkan, panen, masjid penuh, rezekinya berkah, selamat dari riba rentenir. Jadi mestinya pegawai-pegawai bank ini terjun ke bawah. Atasannya juga. Yang ngaji itu jangan cuma karyawannya aja, atasannya ngaji juga. Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari, belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun
duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menorong. Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku Pak Ustadz. Nah, banyak ibadah, solat duha, solat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, dua janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk selesai masalah. Enggak. Kalau bisalah mengamuk selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku nih kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau ganti pula. Ketika masbuk, imam ruku, apakah bacaan Al-Fatihah hanya cukup 3 ayat atau baca Al-Fatihah sampai habis atau langsung ruku sama sekali? Masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, antum melakukan apa yang dilakukan imam. Tapi jangan lupa takbiratul ihram. Banyak orang karena mau cepat langsung ruku. Mana takbiratul ihramnya? Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Loh, mana Fatihahnya Pak Ustaz? Man adraka raka'atan faqad adraka salah. Siapa yang dapat ruku, maka dapat 1 rakaat. Fatihahnya mana? Tapi katanya dalam hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tak baca Fatihah. Buka hadis lain. Al-imamu junnah. Imam penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan si imam sudah menjadi bacaan. Jelas? Jadi nanti kalau antum masuk langsung ikut ruku. Saya menikah dengan seorang duda. Sudah 10 tahun pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung, anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah? Karena saya bukan ibu kandungnya. Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak. Apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu sama anak kandung tuh sama anak sambung nih sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya. Karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi nih, lewat kuburan itu saya baca doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah Allahumma fir lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz? Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun solihun. Maksudnya amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati jangan sembahyangkan. Bisik kan, kau dulu bilang tak sampai kan? Tak sampai kau. Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustaz itu katanya anak yang soleh.
Masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan? Putus kan? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia sholat sunnah Isra? Tapi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Yang ketiga inilah orang. Ya kok amal dia Pak Ustadz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dia hamil. Jelas? Tak jelas juga payah lah aku menjelaskan. Anak saya itu amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo tak usah takut, kami mendoakan. Ini ustadz ini emosi, tidak emosi. Memang begitu dia kalau menjelang sarapan itu memang begitu. Bolehkah kita fanatik dalam bermazhab pada persoalan ibadah dan muamalah? Pertanyaannya umum, jadi payah hamba menjawab. Hamba jawab umum. Ambo bermazhab Syafi'i. Kalau ambo imam, bismillah ambo jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ambo sholat subuh pakai kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ambo fanatik dengan mazhab ambo. Tapi ambo tidak bisa memaksakan jamaah fastabiqul khairat ikut mazhab saya. Maka ketika saya sholat di masjid fastabiqul khairat, saya tak boleh petantang-petenteng maju ke depan. Kenapa? Karena masjid fastabiqul khairat punya imam tetap. Itulah maka saya tak maju tadi. Ustaz nanti jadi imamnya? Tak, batu. Ambo tak batu, bisa menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lama aja suara. Siapa lagi mujian mau kalau tidak ambil surang. Bisa mau jadi imam. Tapi kenapa Ustaz tak maju jadi imam? Saya tak mau merusak jamaah masjid fastabiqul khairat. Namun tidak tahu masjid fastabiqul khairat itu bismillahnya jahar apa sir, subuhnya berkunut atau tidak, zikirnya jahar atau tidak, berdoa bersama atau tidak. Maka saya tak memaksakan orang lain. Tapi kalau di masjid sampai ambo memakai mazhab ambo. Saya ini ketua masjid, biarpun kurus begini ketua masjid. Yang jadi imam di masjid itu ada 2 orang mahasiswa UIN. Saya sampaikan, ini masjid kita wakaf dari Pak Haji Anhar, diserahkannya ke saya sebagai nazir. Pesannya di sini pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar, subuh pakai kunut. Setelah selesai sholat, zikirnya jahar untuk mengajar makmum, anak ketek, anak kecil, ibu-ibu yang baru hijrah, baru tobat, mu'alaf, yang tak tahu bacaan. Diajarkan dia berdoa bersama. Jadi kalau tidak, mesti fanatik. Dengan agama kita ini kita fanatik, dengan mazhab kita fanatik. Yang tak boleh memaksakan orang lain. Kalau kau tak ikut mazhab saya, maka kau masuk neraka. Ke semua mazhab ini ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab Hanafi ahlus sunnah, mazhab Maliki ahlus sunnah, mazhab Syafi'i ahlus sunnah, mazhab Hambali ahlus sunnah. Tapi kalau saya bawa mazhab Maliki ke masjid dekat rumah saya, masyarakat bingung. Mazhab Maliki tak pakai bismillah. Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Bacaan Fatihah Maroko pakai qiraat Warsh. Mimnya pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau baca pangkal Al-Baqarah, hamzahnya tak dibaca. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu kalau ambo buek di masjid ambo, makmum ko berbisik lah sasek. Siapa imam ko? Panji Gumilang. Nabi jadi tentang masalah bermazhab, awak mesti bermazhab. Jangan mencela-mencela, tapi nanti tidak boleh menyalahkan orang lain atau memaksakan kepada orang lain. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan sikap kita sebagai jamaah? Beberapa Ustadz Wahabi menanggapi Hamas itu dituduhnya Syiah dan buatan Israel. Itulah yang kujelaskan di khutbah tadi. Emang susah kalau orang belum makan siang. Sampai habis suaraku khutbah tadi, itulah isinya. Yang membebaskan Palestina itu Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, hatam dia Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Izzuddin Al-Qassam, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Stop. Kalau dilanjutkan, Wahabi tidak pernah membebaskan Palestina. Kerja dia mau ngobo-obo orang yang udah sembahyang. Itulah kerja dia. Datangnya bukan baru nih, diundang anak-anak muda, balik anak muda tuh habis kaki celana ayah kena gunting. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Berti Jamaah Tabligh, Tabaliyah. Dipanggil MUI Kampar, minta maaf. Itulah pula antum dengarkan. Menyuruh rakyat Palestina hijrah dari negerinya. Dialah yang buatan Israel itu. Dialah yang buatan Israel itu. Karena menyuruh orang Palestina pindah. Orang Palestina tak mau pindah. Kami mau mati syahid di sini. Andai semua kalian orang dunia ini tak menolong kami tetap di sini. Sejak 1946 sampai sekarang ada orang itu, angka kelahiran tinggi, bom meletup di rumah ini meletup juga. Kalau sanggup jadi mujahid, jadilah mujahid. Kalau tak sanggup, jangan mengejek. Malu kita nanti di akhirat. Cukuplah kening aja hitam, jangan hati pun hitam juga. Di rumah ada anak tidak mau sholat, sudah disuruh berkali-kali, tapi tak mau sholat dan ibadah kepada Allah. Apakah orang tua berdosa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh umur 7 suruh. Wadribuhum fil ashrah, umur 10 pukul. Tak mau juga usir. Kau kalau tak sembahyang, aku tak mau ngasih kau makan, pergi kau dari rumah. Apakah orang tua berdosa? Orang tua menanggung dosa anak yang tak sembahyang karena di bawah tanggung jawab dia. Mendidik anak dua gendangnya. Kalau tak dia mati, kita mati. Aku
berhenti mendidik kau dua, aku mati atau kau mati. Mati kau, berhenti aku mendidik, atau mati aku, berhenti aku mendidik kau. Selama aku masih hidup, selama kau masih hidup, maka aku tak berhenti mendidik kau. Sekarang ini generasi strawberry. Orang tua tidak boleh berkata kasar, nanti mental anak terluka. Yalah, pakar-pakar pendidikan parenting tak boleh bersuara tinggi, tak boleh menggunakan pemilihan kata-kata yang menyinggung perasaan, nanti batinnya terluka. Wih, apa? Seorang perempuan, orang Indonesia tinggal di Belanda, buat video vlog. Saya stres tinggal di sini karena saya nggak bisa memarahi anak. Kalau dia memarahi anaknya, jangan nangis. Didengar sama orang, dilaporkannya ke Komisi Perlindungan Anak, masuk penjara. Tak boleh menggunakan kata yang dipilih, tak boleh kasar, suara tak boleh tinggi. Akhirnya stres dia, anak nakal, tak bisa mengamuk, tak lepas, paksa mengamuk ke laki, ke anak tak bisa. Muru auladakum bisolah, suruh anak kau sembahyang nomor 7. Wadribuhum fil asroh, pukul 10. Wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidur. Kalaulah teori-teori orang barat ini betul, udah gila lah kita ini semua yang hidup Gen X. Ini Gen X nih yang lahir 70-an 80-an ini namanya Gen X. Sekarang ini Gen Z. Ada lagi namanya Gen Alpha. Ini tak boleh disentuh. Sentuh sedikit terluka. Poin. Kalau betul lah teori mereka ini, bahwa yang dimarahi, yang dipukul itu gilo laku ini. Dipukul guru pakai rotan, ditempeleng, digundul di pondok, dipukul pakai batang sapu, kelepak batang sapu, sajadah. Sehat, bagus, bisa kuliah sampai doktor. Sekolah tak mau, cabut. Sediakan psikolog. Nah, psikolog nanya, ada apa nak? Apa? Nah, habis itu tanya, kenapa anak saya nih bu? Batinnya terluka. La ilaha illallah. Batinnya terluka kata kau. Bawa ke sini psikolog biar ku lukai batinnya. Apakah di akhirat menjadi penghalang buat masuk surga Pak Ustadz? Tahun 2017, 18, 19 2017 saya khutbah tentang runtuhnya Turki Utsmani di Masjid Raya Senaplan. Itu video yang viral, di share orang. Saya bawalah mak nih pengajian ke Medan, kemana-mana tempat yang ramai-ramai. Tunjuknya saya, kau jangan macam-macam. Kalau saya udah ustadz, saya udah S2, saya udah dosen. Dia umurnya meninggal 70-71, udah tua udah. Tapi kalau mengajar, kau jangan macam-macam. Enggak ada istilah dia udah dewasa, dia udah besar, enggak ada. Ibu jangan berhenti bercakap, kau jangan kau macam-macam. Saya pun gitu. Insya Allah makin tua makin garang.
Tapi kalau udah diam mulut kita, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti merepet, mengamuk, menasehati anak-anak. Itulah lagi yang tinggal ditakuti. Kalau tidak, habislah, tak ada remnya dunia ini. Nauzubillah. Dimasukkan ke pondok udah, diajar sudah, dididik sudah, dinasehati sudah, jahat juga didoakan. Malam didoakan. Jangan tinggal tahajud malam. Bacakan Al-Fatihah, hembuskan ke kepalanya. Minta kepada Allah SWT. Semua ikhtiar sudah dilakukan, jahat juga dia. Berarti memang penghuni neraka jahanam lah dia juga. Enggak ada salah kita lagi udah. Tak bisa Allah menyalahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Umar, iya, anakku ini kurang ajar Umar. Hukum dia. Oh, Umar bin Khattab nanya dulu. Ada yang mau disampaikan? Umar bin Khattab, ya, kami ini anak, ya. Apakah kami anak ini punya hak? Kata Umar, ya, kalian punya hak. Apa hak kami? 3. 1, carikan ibu yang baik. 2, nama yang baik. 3, makan yang baik. Maknya baik, namanya baik, makannya baik. Kenapa maknya baik? Oh, maknya ini nanti yang akan merepet. Mau pulang jam berapa? Nih, maknya baik. Namanya baik. Nama nilai yang akan dipanggil dari pagi. Ya Hasan, ya Hasan, ya Hasan, ya Hasan. Baik, 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 baik. Kalau baiknya besar, Hasan. Kalau baiknya kecil, Husain. Husain baik kecil. Muhsin, memperbaiki. Namanya baik, makanannya baik. Ihsan, baik. Kenapa makanan mesti baik? Makanan semangkuk masuk ke mulut jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Otaknya baik, matanya baik. Otaknya baik, telinganya baik. Otaknya baik, mulutnya baik. Tapi kalau udah 3, emaknya tak baik, namanya tak baik, makanan tak baik. Yang capek siapa? Guru. Makin kurus guru-guru di Az-Zahra. Guru mengaji, 15 orang mengaji malam. Kalau anak ini tak baik, stres orang untuk mengajar, tak baik. Nauzubillah. Apakah boleh kita menjual kotoran hewan seperti tai kambing, tai sapi, tai ayam? Kalau ada orang menjual 1 karung tai ayam untuk pupuk pohon-pohon ini, yang dibeli itu bukan tainya. Yang dibeli itu adalah jasanya. Jasa dia mengambil, memasukkan ke karung, mengikatkan tetes puluh keringatnya itu. Tai ayam. Tapi jangan logika ini ke babi. Kau jual babi? Enggak. Itu jasanya. Nah, ini tidak berlaku kepada semua. Jadi menjual tai ayam untuk pupuk hukumnya mubah, karena yang dibayar itu bukan tainya. Maka jangan tulis itu jual beli tai, buat jual beli pupuk kandang. Sebetulnya pemilihan kata bahasa itu untuk menghindari yang haram tadi. Itu logika hukumnya.
keringat dia mengurus baunya itu yang dibayar kompensasi. Mubah hukumnya. Al aslu fil asya, hukum segala sesuatu al ibahah, boleh. Kapan dia menjadi haram? Ketika datang dalil lain yang mengharamkan. 3. Yang pertama, mahrul baghi. Mahrul baghi hasil kompensasi dari seks. Maaf cakap. Mahru artinya duit. Baghi perempuan nakal. Mahrul baghi. Hulwanil kahin. Hulwan manis. Kahin dukun. Manis-manis dukun. Karena dukun ini kerjanya tak keras, tak berkeringat, maka duitnya itu disebut dengan hulwan. Dalam hadis Nabi, hulwanil kahin, duit dukun, itu tak boleh. Adapun berkeringat dia, jasa mengumpulkan kotoran hewan ini untuk jadi pupuk, maka jual belinya mubah, boleh. Bagaimana hukum puasa? Berniat puasa Daud, yasumu yauman, puasa hari ini, wa yuftiru yauman, makan besok. Hari Rabu puasa, hari Kamis makan, atau hari Rabu makan, hari Kamis puasa. Tapi bertepatan dengan Idul Adha. Puasa Daudnya lanjut atau stop? Puasa Daudnya berhenti pada tanggal 10 makan, 11 makan, 12 makan, 13 makan, 14 puasa balik. Haram berpuasa pada 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Selain daripada itu, lanjutkanlah puasa Daud. Bagi yang berpuasa Daud, lanjutkanlah puasa Daud. Bagus puasa Daud. Ada yang lebih berat lagi dari puasa Daud. Puasa dahar. Bukan dahar. Kalau dahar itu makan. Kumaha, dahar. Kalau dahar, puasa tiap hari. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar. Suami tak ada, anak tak ada, puasa terus. Aisyah itu puasa sampai meninggal. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, puasa dahar. Bagus. Salah satu obat kanker, puasa. Kanker itu makanannya gula. Jadi supaya kanker itu mati, jangan kasih dia gula. Teh gula, nasi gula, lontong gula, kopi gula, susu kental manis gula asli, tak ada susunya sama sekali. Gula yang dikentalkan, warnanya warna susu, disebut susu kental manis, gula asli. Minum-minuman kaleng, gula. Suplemen supaya kuat nyetir, supaya nggak ngantuk, gula. Minuman bersoda, gula. Gula itulah yang menghidupkan kanker. Maka kalau gulanya kurang, sudah banyak melaksanakan terapi, buka puasa, minum air putih, makan tahu, tempe, sayur, ikan, sehat, mati kanker. Kalau saya puasa terus, matilah saya Pak Ustadz. Bagus. Mati kau, mati kanker terus kalian. Enggak ada orang mati karena puasa. Belum pernah ada orang mati karena puasa. Sehat orang berpuasa.
Saya pernah lihat video TikTok, sahabat Nabi bertanya, apa yang lebih menjijikkan dari air liur anjing? Wanita yang berkata kasar. Ini dalil atau ungkapan ulama saja Pak Ustadz? Ini bukan hadis, tapi maknanya bagus. Kalau maknanya bagus, jangan langsung dinisbatkan ke Nabi. Kebersihan sebagian dari iman. Diterjemahkan ke bahasa Arab, an-nazafatu minal iman, bukan hadis. Diajarkan ke anak TK. Anak TK, hadis tentang kebersihan, an-nazafatu minal iman, bukan hadis. Yang hadis, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu setengah dari iman. Maksudnya kesucian berwudu setengah dari iman. Sholat, iman itu sholat. Dari mana Ustadz mengambil dalil iman itu sholat? Innallaha la yudhi'u imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu. Tengok tafsirnya, sholatakum, wudu setengah dari sholat. Karena kalau tidak sah wudunya, batal sholatnya. Bunyi hadisnya, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu setengah iman. Itu hadis. Tapi jangan katakan an-nazafatu minal iman. Itu kata-kata hikmah, bukan hadis. Jika ada seorang istri bekerja mencari nafkah, suaminya tidak bekerja, sebelum menikah status istri dan suami adalah janda dan duda, membawa anak masing-masing. Janda membawa anak, si duda membawa anak. Nikah mereka, si duda tak bekerja, si janda bekerja. Pertanyaan, apakah wajib istri membiayai anak si suami sedangkan hanya dia yang bekerja? Si suami ngomong ke istri, si suami bercakap ke bininya, aku sebagai suami wajib mengasihi kau dan anak kau dengan aku dan anakku dari biniku. Aku wajib mengasihi 5: makan kalian, pakaian kalian, tempat tinggal kalian, pendidikan kalian, perhatian. 5. Karena aku tak sanggup, karena aku sedang tidak dapat kerja, maka ku pinjam duit kau. Suami meminjam duit istri. Tulis Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis. Ku pinjam duit kau untuk 5: makan kalian, pakaian kalian, tempat tinggal kalian, pendidikan kalian, dan untuk perhatian, untuk bawa jalan, untuk shopping. 5. Si istri mengasih, ini bang, pinjam. Itu nama akadnya pinjam. Kalau istrinya ngomong, tak usahlah kau pinjam, ku kasih aja ke kau, namanya sodakoh. Jelas? Kalau pinjam, bayar. Kalau kata dia sodakoh, ini sodakoh aku ke kau, halal. Yang membedakan antara Islam dengan tak Islam itu apa? Akad. Akad.
Maaf cakap. Yang membedakan antara nikah Islam dengan tidak itu di mana letaknya? Akad. Berpindahnya barang punya bapak ke saya, akad. 1, ku beli. 2, ku pinjam. 3, sebagai zakat. 4, sebagai infak. 5, sebagai wakaf. Berpindah barang bapak ke saya, apa akadnya? Makanya kalau ada jamaah, Ustadz, ini ada duit, apa akadnya? Akadnya wakaf. Tulis wakaf. Tak boleh masuk ke infak, karena wakaf mesti dalam bentuk barang yang tak boleh hilang. Wakaf bangunan, wakaf kelas, wakaf asrama, wakaf masjid, tak boleh hilang. Ini apa ini? Infak Pak Ustaz. Masukkan ke rekening infak. Infak biaya operasional, infak bayar listrik, infak gaji guru, infak. Tak boleh duit wakaf masuk ke infak. Kalau saya ngasih penyuluhan ke yayasan, ke pondok pesantren, mesti tertib administrasi. Rekening tak boleh 1, seminim-minim rekening 3. Infak, biaya operasional, wakaf, bangunan masjid, asrama, kelas, zakat. Tak boleh 1, tak boleh disatukan ini. Ustadz mesti tertib administrasi. Jangan disatukan wakaf, infak, zakat. Di akhirat nanti kita di dunia ini asik berceramah, pejabat masuk neraka, orang kaya masuk neraka. Pas di neraka lebih sama semuanya. Ustadz di sini juga. Itulah salah administrasi. Malu. Dibuatkan orang memenya. Wajah Ustadz ketika sama-sama masuk neraka katanya. Apakah berdosa apabila istri tidak jujur dengan keuangan yang dimilikinya? Istri bekerja, dapat gaji 1 bulan 5 juta. Bulat duit itu hak milik dia. Tak ada milik suami di situ. Terserah dia duit itu mau dibakarnya, mau dibuangnya, mau dicampakkannya, mau dikasihnya ke emaknya, ke ayahnya, itu duit dia. Tapi sebagai istri yang beradab, dia ngomong ke suaminya, "Bang, ku transfer duit nih ke emakku ke kampung ya bang. Kau sebagai suami tinggal mengangguk aja. Karena bini kau beradab. Itu bukan minta izin. Dia tak perlu minta izin karena duit itu duit dia. Tak perlu dia minta izin karena duit itu duit dia. Tapi karena dia beradab, dia mengaji, dia ngomong, "Bang, ku kirim duit nih ke ayahku ya. Kau tinggal mengangguk aja." "Bang, ini gajiku 5 juta. Ku simpan 2 juta untuk persiapan. Yang 3 ini pakailah sementara kau dapat kerja." Itulah pentingnya belaki mengaji. Kau nikah sama orang kaya, rezeki kau tak bertambah. Karena rezeki kau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kau nikah sama orang miskin, rezeki kau tak berkurang karena rezeki kau sudah ditetapkan Allah. Tapi kalau kau nikah sama orang soleh, rezeki kau berkah. Hai anak perempuanku, kalau kau nikah sama orang kaya, rezeki kau tak bertambah. Kalau kau nikah sama orang miskin, rezeki kau tak berkurang. Tapi kalau kau nikah sama orang soleh, rezeki kau berkah. Aku tak punya anak perempuan, tapi santri-santri itu saya ajarkan untuk tahu, mengerti, faham. Menikahlah dengan orang yang faham agama. Kalaupun dia tidak bisa membahagiakanmu, paling tidak dia tidak menzolimi.
Tapi kalau kau menikah dengan Fir'aun, sudahlah kau tak bahagia, kau teraniaya. Waspadalah. Hidup singkat, hidup pendek. Jangan hanya karena status, takut cakap orang, lalu teraniaya. Jadilah perempuan yang independen, bebas dan merdeka, menentukan pilihan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu menjadi imam, dia yang membimbing, dia yang mengajak sholat, dia yang mengajak pengajian, dia yang mengajak baca Quran, dia yang mengajak berzikir. Tidak membimbing, tidak mengajar, tidak masuk pengajian, tidak baca Quran, duit kau pula diambilnya, pakai narkoba, berselingkuh, lalu dengan ringannya dia berkata, sorgamu di bawah tapak kakiku. Pembodohan luar biasa. Perempuan jangan mau teraniaya. Anak-anakku, kalian 3 tahun mesti hafal Quran. Setelah hafal Quran, tahun keempat kalian belajar baca kitab. Tahun kelima kalian membaca kitab. Tahun ke-6 kalian mesti punya life skill. Pandai membuat brownies, pandai memasak, supaya bisa buat kuliner, bisa buka rumah makan, asam podeh, asam baung. Pandai membuat rendang, dibungkus, dijual. Kalian mesti S1. S1 wajib. Supaya kalian bisa buka rumah Quran. Supaya kalian menjadi perempuan yang independen. Supaya kalian punya karir. Kalau dapat kalian laki-laki soleh, alhamdulillah. Kalau dapat kalian laki-laki hantu, kalian tak takut ditinggalkannya sendiri, karena kalian perempuan yang berdaya. Begitu saya mengajarkan anak-anak santri. Kalau ada ayah kalian, datang laki-laki meminang kalian, dia memutuskan. Tapi kalau ayah kalian tak ada, datang dia meminang kemari, walinya wali hakim, aku yang menengok dia, tak ku tengok kayanya, tak ku tengok kuasanya. Tapi kalau dia bisa membimbing kalian, bisa membuat kalian bahagia, nah itulah yang akan membawa kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan anak-anak perempuan untuk tidak bodoh, untuk tidak dungu, untuk tidak diambil duitnya, diambil kehormatannya dan kemuliaannya. Itulah kaji kita subuh ini. Ini macam marah Ustaz ini, enggak. Memang begitu bawaannya. Ala hazihin niyah al-Fatihah.